Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu, kita dapat memulai podcast yang pertama kita ini, yaitu podcast Sabilah Santai Bincang Muamalah. Alhamdulillah di sini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Pak Haji Nur Hidayah Al-Amin LCMESY. Beliau di sini akan membantu jalannya podcast pada kali ini. Saya bisa memanggil Bapak dengan Amin aja. Pak Amin. Ya. Oke, siap Pak Amin. Oke. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas eksplorasi muamalah pada bulan Ramadan. Nah, kebetulan pas kali nanti tidak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan ya Pak. Oh iya betul. Iya. Ntar lagi ya. Nah, jadi pas sekali dengan tema kita pada kali ini. Apalagi dengan Pak Amin ini lulusan S1 Al-Azhar yang insya Allah ilmunya sudah Sama aja. Hanya beruntung. Oke, baik Pak. Jadi sebentar lagi kan kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, jadi bulan Ramadan ini itu kita di bulan Ramadan itu hanya sekedar puasa saja, mengamalkan ibadah saja, atau bagaimana sih Pak? Gitu. Jadi mungkin bisa Bapak jelaskan bulan Ramadan itu apa? Seperti itu. Langsung atau gimana ya? Iya, silakan Bapak. Pakai salam atau langsung jawab? Langsung aja. Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa tadi? Mas Ilham. Oh Mas Ilham, aktivis kita dan semuanya teman-teman mahasiswa, khususnya Fevi ya ini ya. Iya. Iswi dan seluruh pendengar semuanya, sebagaimana yang tadi utarakan Mas Ilham, ternyata sudah mau Ramadan Mas ya. Mau berapa hari lagi nih? 3 hari lagi kemudian. 3 hari lagi. Puasanya kapan Mas? Antara tanggal 11 kalau enggak 12 Pak. Setahu saya. Jadi ada 2 ya, hari Senin dan hari Selasa. Nah ini siapa? Nah berkaitan tadi membahas tentang Ramadan, bagaimana apa tadi muamalah? Ya, muamalah di bulan Ramadan. Ramadan itu kita melaksanakan apa saja Gitu ya. kita. Sebelum kita membahas bincang tentang banyak Ramadan kan ada dalilnya Mas ya, dalam surat Al-Baqarah itu ya. Iya. Gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam. Jadi kutiba alaikum itu diwajibkan. Fardhatun itu wajib. Nah, dalam pelajaran kita fikih muamalah, fikih ibadah, dan juga di pelajaran usul fikih qawaid itu kan kata dalam hukum Islam itu kalau fardhatun itu wajib. Jadi wajib itu barang siapa yang mengerjakan maka dapat pahala, sedangkan yang meninggalkan maka dapat dosa. Nah, gitu kan? Iya. Kemudian banyak sekali hadis-hadis, ayat-ayat suci Al-Quran juga, perkataan-perkataan ulama tentang keistimewaan bulan Ramadan. Termasuk ada sebuah hadis yang mungkin dia tidak terlalu terkenal yang diriwayatkan oleh Al-Mahamili kalau salah. Itu qad jadi telah datang kepada kalian sebuah
bulan yang sangat istimewa. Nah, yang mana furidho fihi asyam, diwajibkan bagi siam, dan fihi lailatun. Lailatun ini malamnya keistimewaannya adalah melebihi 1000 bulan. Jadi dalam Ramadan itu ada juga malamnya itu sangat istimewa. Saking istimewanya diibaratkan atau ada istilah melebihi 1000 bulan. Kemudian waman qara'a fil Quran, membaca Quran pun dilipat gandakan. Bahkan dalam akhirat itu faman ada siyamuhu, kama misli faridotun sab'ina. Jadi dia mengerjakan sebuah kewajiban. Nah, amalan-amalan wajib ya, seperti sholat, kemudian apalagi amalan wajib, puasa itu sendiri. Nah, kemudian mungkin berbakti pada orang tua wajib nggak? Iya, wajib. Nah, pokoknya suatu hal yang fardhu wajib itu kalau kita kerjakan itu seperti dia mengerjakan kewajiban itu sab'ina, 70 kali. Nah, jadi 70 kali mifamislu, seperti apa itu pahalanya seperti yang wajib itu tapi dikalikan 70 kali. Bayang sekali itu perkara wajib. Bahkan yang sunnah pun banyak sekali ya dilipat gandakan. Semua dilipat gandakan. Akan tetapi jarang sekali kita membahas yang dilipatkan gandakan itu bukan hanya pahala, tetapi juga perbuatan dosa. Maka hati-hati, orang berzina, bermuat maksiat, minuman khamar itu minuman keras. Nah, itu juga dilipat gandakan. Nah, gitu, dilipat gandakan. Maka kita di bulan Ramadan itu harus benar-benar maksimal. Maka perlu mempersiapkan diri. Apalagi ini sebenarnya pembahasan tentang Ramadan itu mungkin perlu sebulan atau beberapa minggu sebelum Ramadan. Kenapa? Supaya tahu kita Ramadan harus ngapain. Karena ini bulan sangat istimewa. Muamalah itu apa? Interaksi kan? Ada interaksi antara hamba dengan pencipta, manusia dengan pencipta disebut dengan ibadah. Interaksi antara sesama manusia disebut dengan muamalah. Nah, tadi semua amalan tadi, baik interaksi dengan sang pencipta atau sesama manusia, itu pahalanya dilipat gandakan, dosanya pun dilipat gandakan. Itu Mas. Jadi seperti itu. Iya. Itu. Jadi maka kita harus hati. Satu, di sana harus mempersiapkan apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang mengurangi pahala puasa, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam berpuasa. Contoh niat, itu penting. Niat dalam amalah ataupun niat berpuasa itu sendiri. Kita harus niat. Lebih selamatnya di awal Ramadan kita berniat untuk puasa penuh dalam 1 bulan. Nah, gitu. Dalam 1 bulan kita harus niat penuh, kemudian baru kita juga dalam keseharian harus mempersiapkan diri. Seperti perkataan keji, menghina orang, istilahnya ngerumpi, mengulit kesalahan orang lain, gosip gosip kesalahan orang lain. Tapi kalau gosip baik nggak bagus juga sih, gitu kan. Nah, itu juga termasuk mengurangi pahala puasa. Nah, gitu. Dan juga tadi apa lagi Mas, poin-poin yang perlu dibahas kita selain itu? Jadi kan tadi sudah disebutkan keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Jadi setiap kegiatan kita, entah itu baik ataupun buruk, jadi ada ganjarannya ya Pak, seperti itu. Lipat gandakan. Berkali-kali lipat. Jadi kita kan sebagai anak ekonomi. Nah, di bulan Ramadan itu mungkin ada muamalah yang bisa kita lakukan, mungkin seperti sedekah, zakat fitrah, seperti itu. Mungkin bisa Bapak jelaskan. Iya, tadi dasarnya sudah jelas tadi kan, bahwanya segala kegiatan apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan berkali-kali lipat. Nah, itu dosa pun demikian. Nah, maka apalagi kita para mahasiswa ya, anak-anak muda,
tidurnya orang puasa itu aja pahala. Iya. Tetapi sebagian para ulama Gus Baha, apalagi itu Gus Kausar dan sebagainya, Pak Adi Hidayat menjelaskan, iya, kalau kita tidur itu jangan niatkan untuk beribadah. Tapi kita niatkan supaya kita tidak berbuat maksiat. Nah, itu lebih enak gitu kan. Tapi kok ibadah kok turu, gitu kan. Orang gregetnya itu kok umat muslim malas banget gitu kan. Tapi kalau kita niatkan untuk menjauhi maksiat, supaya tidak berumpi atau tidak berbuat hal yang dilarang oleh Allah, itu lebih bagus gitu ya. Kemudian seperti infak, sedekah, itu akan dilipat gandakan. Perintah infak, sedekah, zakat itu pun tidak harus di bulan Ramadan, tetapi keistimewaan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Akan tetapi di bulan Ramadan ada satu amalan yang wajib, yaitu membayar zakat fitrah. Nah, itu zakat fitrah itu wajib bagi seluruh umat muslim, bahkan bayi pun wajib. Bayi menjelang hari raya Idul Fitri itu wajib di zakat fitrah. Siapa yang zakatin? Yaitu walinya yang mampu. Nah, maka teman-teman para mahasiswa daripada nongkrong di mana-mana, ya ada celengan sedikit dikeluarkan, dikumpulkan, kita memberi takjil di masjid atau di perempatan orang lain safar, itu lebih afdal, lebih bagus. Satu, kita berdirinya dapat pahala, uang kita keluar pahala, gitu kan? Iya. Nah, kemudian juga kalian perbanyaklah ini, apalagi para mahasiswa himpunan MBS ini ya. Iya. Nah, itu juga sering adakan buber diisi dengan kajian-kajian kultum, kuliah kurang 7 menit. Nah itu kalau saya kuliah kurang 7 menit, gitu kan. Jangan lebih dari 7 menit, kurang 7 menit, gitu. 7 menit itu nggak boleh kurang, karena kalau lama-lama bosan ya. Iya. Gitu. Itu jadi teman-teman silahkan tetap berkreativitas, beraktivitas sebanyak mungkin, karena itu pahalanya dilipat gandakan. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak banyak sekali kegiatan-kegiatan muamalah yang bisa kita lakukan, dan juga ganjarannya dilipat gandakan pada bulan Ramadan ini. Nah, jadi kita ini di bulan Ramadan kan pasti di akhir bulan Ramadan ada yang namanya Lebaran. Nah, budayanya Indonesia ini pasti kan kalau misalkan Lebaran kan ada yang namanya THR itu ya Pak. Nah, jadi THR itu sebetulnya apa sih Pak? Apakah itu hanya budaya untuk memberi sesuatu kepada orang, ataupun itu emang sudah menjadi aturan bagi negara Indonesia ini seperti itu? Ada beberapa negara yang mempunyai tradisi yang berbeda-beda, apalagi Ramadan dengan Idul Fitri. Kalau daerah Timur Tengah, khususnya Mesir, yang sangat meriah adalah Ramadan. Orang Ramadan ini benar-benar orang berlomba-lomba mengasih makan, ngasih uang, kemudian ngasih zakat, itu berlomba-lomba. Baik bukan zakat fitrah saja, zakat mal pun mereka berusaha berlomba-lomba. Bahkan kalau di Timur Tengah, khususnya Mesir, kamu mau buka puasa, mau sahur, nggak perlu jajan. Di sepanjang setiap jalan berapa meter itu ada tenda buka gratis. Di masjid-masjid pasti ada buka gratis. Bukan hanya minuman, makan, maunya ayam, kalau enggak daging itu. Itu kalau di Timur Tengah itu Ramadannya yang meriah. Kalau Idul Fitrinya mereka malah pergi ke taman-taman, makan bareng di taman dan sebagainya. Gitu. Kemudian budaya yang sangat unik di Indonesia, Lebaran 2 kali. Bahkan di Malaysia, di Australia, saya ketemu dengan salah satu asistennya Mufti Australia. Itu unik Indonesia, gitu kan, dengan keberagaman sukunya sebenarnya. Lebarannya pun unik, gitu kan. Apalagi kemeriahan Lebarannya luar biasa sekali, gitu. Maka budaya seperti THR itu mungkin ya
satu sisi budaya baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, mengasih apa itu ya mungkin niatnya mereka ada yang zakat, ada yang apa itu membagikan besar infak, ataupun namanya kan THR itu apa sih? Tunjangan hari akhir. Hari raya ada akhir. Hari akhir nanti apa tahu? Tunjangan hari raya, THR. Raya ya. Nah, itu. Nah, kemudian THR itu kalau apa itu mungkin kalau di pegawai beda lagi ya. Iya. Pemerintah juga beda lagi. Nah, gitu kan. Nah, mungkin THR dia adalah mungkin gak ada nama istilah gaji ke-14 atau 13 gitu kan. Nah, itu namanya kayak tunjangan THR. Nah, jadi bantuan diperlukan untuk keperluan hari raya. Nah, gitu. Kalau yang di bagian mbah-mbah kita, bulik-bulik kita itu ya tunjangan untuk kita. Nah, itu termasuk kenikmatan kita sebagai umat muslim Indonesia, sebagai ya untuk suatu kemeriahan. Dan saya anggap beranggapan itu budaya kebaikan. Tapi jangan tadi sisi baliknya ya mungkin ada beberapa orang memaksakan. Sampai kadang ada juga orang yang mengutang untuk begitu ya. Itu karena dia dikira merantau bagus akhirnya mengutang. Karena ada orang yang mengutang ke kita gitu. Wah ya Allah, sampai segitunya. Maka budaya itu ada jeleknya, ada bagusnya juga. Tapi saya melihatnya lebih dominan ke bagusnya gitu. Maka ya diperlukan. Maka sampai nanti juga harus dapat THR. Biasanya dapat nggak? Biasanya dapat Pak. Dari siapa? Mungkin dari sana keluarga gitu. Dari Mbak? Iya. Dari Mbak Ibu. Saya kadang waktu beberapa 3 tahun kemarin sebelum pandemi sudah punya anak masih dapat THR. Gitu kan. Begitu Mas. Mungkin Bapak bisa sambil disambi dulu minum. Oke, iya. Oke, ya sama dengan sambi. Kalau sambi itu saya daerah rumah ya. Iya. Nah, jadi seperti itu Bapak. Kan tadi kan Bapak berbicara misalkan kita ingin memberikan THR tapi diri kita sendiri tidak punya sampai meminjam kepada orang ataupun berhutang. Nah, itu hukumnya bagaimana Bapak, pendapat Bapak? Memberi dengan menghutang itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Akan tetapi seseorang harus tahu apa itu kodrat dia, maksudnya ya kondisi dia. Kiranya kalau tidak bisa membayar utang itu lebih baik jangan. Karena itu nanti akan menzolimi orang yang dihutangin. Nah gitu. Akan tetapi orang-orang yang bekerja itu kadang-kadang ada gajinya, tapi gajinya itu datanya setelah lebaran turunnya. Nah itu kadang ya silakan aja gitu kan. Iya. Karena saya juga pernah melakukan itu. Minjem uang teman, uang saya akan dapat uang banyak, tapi setelah lebaran itu kan, bahkan melebihi orang yang kita pinjam itu sangat banyak sekali dan mungkin akan lebih banyak kita bagi-bagi itu. Akhirnya salah satu jalannya adalah kita meminjam. Jadi sah-sah saja. Yang penting teman-teman harus tahu kondisi. Kira-kira kalau tidak bisa membayar lebih baik tidak. Nah gitu. Karena nanti di situ akan menzalimi orang yang kita hutangin. Hanya demi hal-hal yang tidak wajib. Nah gitu. Itu Mas. Ya. Baik, Bapak, mungkin saya kira cukup tadi Bapak sudah menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan, muamalah di bulan Ramadan, dan tadi juga sempat membahas tentang THR nih, seperti itu ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga podcast pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Tambah sedikit boleh? Silakan Bapak. Kemudian mungkin ada sebuah istilah untuk yang sering saya sebutkan. Taharruku fa inna fil harakati barokah. Taharruk itu bergerak, berkreativitas. Karena dalam berkreativitas itu di situ mengandung keberkahan.
Nah itu termasuk ini juga kreativitas gitu kan. Nah, iya. Nah, maka teman-teman walaupun Ramadan tetap berkreativitas sebagus mungkin. Apalagi tadi dilipat gandakan. Membaca Al-Qur'an ku walaysa alif lam ayatan, bukan satu huruf, lakin alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf gitu ya. Maka harus berkreativitas. Oke. Jadi baik seperti itu teman-teman. Ya mungkin pada kesempatan kali ini semoga yang tadi telah disampaikan oleh Pak Amin ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, jadi sampai ketemu di podcast selanjutnya. Cukup sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.